Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Nurul Wahid Channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan berbincang tentang perkara yang amat penting untuk hidup kita. Apa itu? Rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat fardu 5 waktu. Sholat adalah ibadah yang amat luar biasa. Sehingga kalau kita lihat bagaimana proses penurunan syariat sholat 5 waktu ini adalah melalui proses yang sangat sakral. Ketika itu Rasulullah SAW langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj, bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat yang amat mulia ini. Salat fardu 5 waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salahalahu sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Ibadah yang pertama kali akan dihisab antara seorang hamba dan Rabb-nya adalah sholat fardu 5 waktu. Kalau sholatnya baik, maka akan dinilai baik juga. Akan dinilai baik juga amalan-amalan perbuatannya selama di dunia. Tetapi kalau sholatnya buruk, wala'iyadzubillah, maka akan dinilai buruk juga amalan-amalan yang lain. Kenapa sampai seperti itu? Inilah pentingnya ibadah sholat. Karena sholat sejatinya menjadi ruh. Sholat menjadi energi bagi setiap muslim. Orang yang sholatnya baik akan berpengaruh ke dalam seluruh amalan kesehariannya. Maka ketika kita menyimak apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah sadaqallahul azim. Bacalah ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah seorang hamba, seorang yang ahli salat dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa seperti itu? Dan bagaimana bisa terjadi seperti itu? Itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang salatnya berkualitas. Bagaimanakah salat yang berkualitas itu? Salat yang berkualitas adalah yang memperhatikan rukun dan syaratnya tentunya. Itu yang pertama, syarat yang pertama, karena tidak mungkin salat berkualitas tanpa memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi ada yang lebih dari itu. Apa itu? Agar salat tidak hanya sah secara fikih saja, tetapi lebih dari itu, salat ini mampu betul-betul menjadikan seorang hamba menjauhi perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan meningkatkan kualitas kekhusyuan dalam salat. Dan khusyuk ini adalah amalan hati, bukan amalan fisik. Walaupun tentunya amalan hati ini akan sangat didukung oleh amalan fisik. Orang yang salatnya tenang, fokus, insya Allah akan mudah untuk mendapatkan kekhusyuan.
Tetapi orang yang sholatnya tidak tumakninah, tidak tenang, maka sholatnya saja tidak sah. Bagaimana akan khusyuk? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, qad aflahal mu'minun, ayat 1 dan ayat 2-nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh berjaya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Orang-orang yang sholatnya khusyuk inilah yang akan Allah hindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi orang-orang yang sholat hanya untuk mendapatkan keabsahan sholatnya saja, tanpa memperhatikan kualitas sholatnya, kualitas hati ketika melaksanakan sholat, fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sholatnya tidak akan pernah menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka betapa banyak kita bisa melihat orang yang sholat 5 waktu, ya mereka tunaikan, tetapi setelah sholat 5 waktu mereka berkubang dengan kemaksiatan kembali. Maka seorang ulama pernah ditanya tentang bagaimana kita mengetahui kehusyuan orang dalam sholat. Beliau menjawab, dari salam sampai takbir. Ketika itu orang yang bertanya bingung, kenapa kok dari salam sampai takbir? Sedangkan sholat itu dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Maka kemudian ulama ini menjawab bahwasanya lihatlah, dari selesai sholat yang pertama salam, assalamualaikum warahmatullah, apa yang dia amalkan. Sampai kemudian masuk ke waktu sholat berikutnya, takbir Allahu Akbar. Karena orang yang khusyuk sholatnya, insya Allah amalan-amalan harinya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalannya, dalam sinarnya. Maka Allah akan mudahkan segala urusannya untuk senantiasa dekat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak khusyuk sholatnya, maka walaupun sholat, seringkali amal-amal yang dia lakukan justru menjauh daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nurul Wahid Channel yang insya Allah dimuliakan Allah, demikian untuk kajian kita hari ini. Semoga sama-sama bisa kita fahami dan kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.